Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim Maharani dari Fakultas Pendidikan Ekonomi, Program Studi Pendidikan Ekonomi kelas A pagi. Selanjutnya saya hormati kepada Ibu Irvia Eriza MPD selaku dosen pengampu matematika ekonomi. Izinkan saya untuk memaparkan materi tentang penyusutan untuk memenuhi tugas UAS kali ini. Baik, tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita mulai materinya. Untuk materi yang akan saya bawakan mengenai penyusutan. Pokok pembahasan kali ini saya akan memaparkan tentang penyusutan. 1. Pengertian penyusutan. 2. Perhitungan penyusutan. 3. Metode garis lurus. 4. Metode saldo menurun dari nilai buku. Yang kelima, metode satuan jam kerja aktiva. Yang keenam, metode satuan hasil produksi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, metode jumlah bilangan tahun. Pengertian penyusutan. Pemakaian aktiva tetap dalam periode tertentu akan mengakibatkan penurunan nilai maupun penurunan daya guna. Oleh karena itu, sebuah perusahaan harus menyisihkan sebagian hasilnya untuk dialokasikan terhadap penurunan nilai suatu aktiva pada periode tertentu. Proses pengalokasian dana untuk biaya perolehan secara periodik suatu perusahaan disebut penyusutan atau depresiasi. Selanjutnya, pengertian aktiva. Aktiva yaitu segala sumber ekonomi yang berupa harta benda dan hak-hak yang dimiliki perusahaan, dapat berupa aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar yaitu adalah berupa uang tunai atau aktiva lain yang dapat dicairkan menjadi uang tunai dan dapat dijual atau dipakai habis. Sedangkan aktiva tetap adalah aktiva yang digunakan untuk melakukan operasional dalam menjalankan usaha perusahaannya, dapat bersifat tahan lama atau permanen, dan dapat dipakai lebih dari satu periode. Materi selanjutnya, perhitungan penyusutan. 1. Metode garis lurus. Metode garis lurus disebut juga metode persentase tetap terhadap harga awal pembelian, sehingga penyusutan tiap-tiap periode dengan metode ini sama besarnya. Jika harga awal pembelian aktiva adalah A, perkiraan umur manfaat adalah N, dan nilai sisa residu adalah S, maka besar nilai penyusutan tiap periode adalah D. Rumusnya adalah D sama dengan A dikurang S per N. Persentase penyusutan jika dinyatakan R sama dengan D per A dikali 100%. Contoh soal. Pak Joko membeli mobil dengan harga 15 juta. Setelah 5 tahun, mobil tersebut dijual dengan harga 7.500.000. Tentukan penyusutan tiap tahun, persentase penyusutan nilai akhir buku tahun keempat. Jawabnya A 15 juta dibagi N sama dengan 5 dibagi S sama dengan 7.500.000. Rumusan pertama, penyusutan tiap tahun. D sama dengan A dikurang S per N sama dengan 15 juta dikurang 7.500.000 per 5 sama dengan 7.500.000 per 5 sama dengan hasilnya 1.500.000. Jadi penyusutan tiap tahun adalah 1.500.000. Rumus yang kedua, persentase penyusutan. R sama dengan D per A dikali 100% sama dengan 1.500.000 dikali 100% per 15 juta sama dengan 10%. Jadi persentase penyusutan adalah 10%. Rumus yang ketiga, nilai akhir buku tahun keempat adalah SN sama dengan A per N dikali D sama dengan 15 juta dikurang 4 dikali 1.500.000 sama dengan 15 juta dikurang 6 juta sama dengan hasilnya 9 juta. Jadi nilai buku akhir tahun keempat adalah 9 juta rupiah. 2. Metode saldo menurun. Perhitungan penyusutan dengan metode ini berdasarkan pada persentase tetap terhadap nilai buku, sehingga nilai penyusutan tiap-tiap periode tidak sama, karena nilai buku tiap tahun juga berbeda. Jika biaya perolehan aktiva adalah A, perkiraan umur manfaat adalah N, serta sisa atau nilai adalah S, dan persentase penyusutan adalah R, maka nilai buku akhir tahun pertama sama dengan A dikali 1 dikurang R
nilai buku akhir tahun kedua A dikali 1 dikurang R dikali 1 dikurang R sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat 2. Nilai buku akhir tahun ketiga A dikali 1 dikurang R dikali pangkat 3. Dari perhitungan di atas diperoleh nilai buku akhir tahun ke N sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N. Jika nilai buku akhir tahun ke N adalah sama dengan nilai residu, maka rumusnya N sama dengan A dikali 1 dikurang R dikali pangkat N. Didapat S per A sama dengan 1 dikurang S dikali N. 1 dikurang R sama dengan X sama dengan S per A. Pangkat S per A. Rumusnya R sama dengan 1 pangkat S per A. 3. Metode satuan jam kerja. Perhitungan dengan metode ini, maka penyusutan tiap tahun tergantung pemakaian jam kerja masing-masing tahun. Apabila penyusutan pada tahun tertentu dinyatakan R, maka dapat dihitung dengan rumus R sama dengan A dikurang S per N. Maka N sama dengan jumlah jam kerja. Untuk menghitung penyusutan dengan metode satuan hasil produksi atau SHP, dihitung berdasar pada masing-masing tahun. Jika besar penyusutan tiap SHP adalah R, harga perolehan aktiva adalah A, dan nilai residu adalah S, dan jumlah satuan hasil produksi adalah N. Maka dapat dihitung R sama dengan A dikurang S per N. Yang keempat, metode satuan hasil produksi. Untuk menghitung penyusutan dengan metode satuan hasil produksi atau SHP, dihitung berdasar pada banyaknya hasil produksi yang dihasilkan pada masing-masing tahun. Jika besar penyusutan tiap SHP adalah R, harga perolehan aktiva adalah A, dan nilai residu adalah S, dan jumlah satuan hasil produksi adalah N, maka dapat dihitung R sama dengan A dikurang S per N. Yang kelima, metode jumlah bilangan tahun. Untuk menghitung besar penyusutan dengan metode ini, kita lihat contoh di bawah ini. Contoh, harga 1 unit komputer sebesar 6 juta rupiah. Setelah dipakai 4 tahun, dijual kembali dengan harga 3 juta rupiah. Dengan menggunakan metode jumlah bilangan tahun, tentukan besar penyusutan tiap tahun dan nilai buku akhir tahun ketiga. Rumusnya adalah A sama dengan 6 juta, S sama dengan 3 juta, dan N sama dengan 4. Jumlah bilangan tahunnya sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 10. A dikurang S sama dengan 6 juta dikurang 3 juta, maka hasilnya 3 juta rupiah. A. Besar penyusutan tiap tahun. Tahun ke-1 sama dengan 4/10 dikali 3 juta sama dengan 1.200.000 rupiah. Tahun kedua 3/10 dikali 3 juta rupiah sama dengan 900.000 rupiah. Tahun ketiga 2/10 dikali 3 juta rupiah sama dengan 600.000 rupiah. Tahun keempat sama dengan 1/10 dikali 3 juta rupiah sama dengan 300.000 rupiah. Sedangkan B nilai buku akhir tahun ketiga S3 sama dengan 6 juta rupiah dikurang 1.200.000 rupiah ditambah 600.000 rupiah sama dengan 6 juta rupiah dikurang 2.700.000 rupiah sama dengan 3.300.000 rupiah. Jadi nilai buku tahun ketiga adalah 3.300.000 rupiah. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.